Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Sucipto dari SMP PHK PTN 3 Terupara ingin memberikan kegiatan tentang literasi dan numerasi yang ada di sekolah kami. Bapak Ibu sekalian, literasi dan numerasi adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditingkatkan di sekolah. Dalam usaha memperbaiki kualitas pembelajaran, maka sekolah kami membuat program yang terukur yang mendukung kegiatan aksi nyata tersebut. Literasi dan numerasi menjadi komponen utama dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM yang bertujuan untuk mengukur kemampuan minimal siswa dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kegiatan literasi dan numerasi di SMP PHK PTN Terupara diadakan pada setiap hari, yaitu pada setiap hari Senin sampai pada hari Sabtu. Di mana kegiatan tersebut untuk mengukur atau melihat kemampuan membaca siswa, memahami konsep, dan dapat menganalisis teks yang menggunakan angka-angka. Berikut adalah kegiatannya. Sebelum dimulai, perlu saya sampaikan kepada kamu semua, dengarkan kemari yang belakang, yang putri. Kegiatan literasi dan numerasi sebenarnya bertujuan untuk mengasah, mengolah daya pikirmu, sehingga kita tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan. Semua harus berpikiran kritis. Setiap ada masalah, ada soal, kita nggak langsung bisa tahu jawabnya, tapi ada prosesnya. Ya. Nah, di literasi harapannya apa? Kamu bisa memahami isi teks atau bacaan. Kalau teksnya panjang, kamu bisa menyimpulkan ya apa yang ditanya, apa jawabannya. Kalau dia numerasi yang sifatnya bilangan, kamu bisa mencarinya, berproses dulu, tahu hasilnya. Jangan ujuk-ujuk tahu hasilnya, nggak boleh. Itu ya, di bulan November Desember ini kita fokus kepada literasi dan numerasi. Anak-anak kami yang membaca, menulis, berhitungnya belum lancar, terus diasah kemampuannya. Dengarkan kemari, yang belum lancar membaca, menulis, berhitung, harus dikeluarkan lagi. Karena nanti kalau sudah tamat SMP ke SMA, yang disalahkan SMP juga. Kenapa nggak bisa baca? Kenapa nggak bisa berhitung? Kenapa tulisannya jelek? Semua yang disalahkan adalah sekolah menengah pertamanya. Ingat, belajar bukan hanya di sekolah. Tempat belajar banyak. Belajar bukan hanya di sekolah. Tempat belajar banyak. Silakan di lingkungan, di luar sekolah belajar. Boleh membaca, boleh menulis, boleh berhitung. Jangan waktunya disia-siakan. Jelas semuanya? Yang laki-laki jelas? Ya, buat bahagia orang tuanya ya. Jadi kalau bahagia berarti nanti bisa membaca. Kalau bisa membaca Latin, ya nanti bisa membaca Arabnya pelan-pelan. Tapi kalau sama sekali nggak bisa membaca, menulis juga susah, apalagi berhitung. Coba tanya pada diri sendiri. Oh, aku nggak bisa, kurang lancar, menulis, berhitung, ya. Mulai dari sekarang, dimulai belajar di mana saja. Yang putri juga begitu. Tulisannya harus cantik, bisa dibaca oleh semua orang, bukan dibaca oleh diri sendiri, tidak. Nanti semua dites membaca ke depan, dites membaca, lancar enggak ya? Titik komanya dipakai enggak? Setelah tamat SMP, harapannya apa?
untuk membaca, menulis, berhitung semua sudah memahami. Jelas semuanya? Baik. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Pernahkah kamu datang ke tempat wisata tersebut? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Keindahan alam Indonesia. Buat tes. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi dan tidak sedikit. Pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Tepuk tangan. Ya, pindah ke kelas 8. Habis ini lagi ya, laki-laki yang buat di sini ya. Siapa lagi? Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Tepuk tangan. Bentar. Kelas 9 ya. Setelah ini lagi ya. Saya senang nanti si apa namanya? Fikri, Raja, Prabu, ya. Mulai. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah Indonesia, seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok, dan lain-lainnya, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Iya, tepuk tangan. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat baik, sangat indah, dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak. Tepuk tangan. Udah tahu kita ya, terus. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal dengan sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Tepuk tangan. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Cak, perempuannya lagi. Luruskan. Kamu sudah tahu, sudah mendengar hasil bacaannya yang tadi oleh teman. Kira-kira kamu bisa memilih, bisa memilih teknik membaca yang dimiliki oleh temanmu, bisa kamu contoh. Yang tadi bagus, yang tadi kurang bagus. Jelas semuanya?
Jelas semuanya? Ansori jelas? Bisa? Bisa? Bisa. Semuanya nanti kalau di kelas pembacanya seperti ini. Di ring depan kamu ditulis namanya oleh Bapak Ibu Guru sebagai nilai tambahan di bidang literasi numerasi. Jelas? Nah, dicatat, ketika didiktekan pasang telinganya, dengarkan, tulis. Silakan Bu. Kenal kartu ATM? Iya. Kepanjangannya apa itu? Ya, siapa tahu? Anjungan tunai mandiri. Oke, sekarang soal berikut. Cara mengambil uang di ATM. Ini prosedurnya. 1. Masukkan kartu ke dalam mesin ATM. Dua. Which WHIC which to the two what Silakan tulis jawabannya. Ayah, golongan darah A, ibu, golongan darah B. Kali B, kita. Dua. Nah, ayah sama dengan A. Bang, ada satu lagi, Bang. Ayah adalah A dan golongan darah ibu adalah B. Yang ditanya kemungkinan golongan darah anak adalah jawabannya A. Di sini kita berharap kepada golongan ayah adalah golongan A, sedangkan golongan ibu adalah golongan B. Yang ditanya golongan anak pertama. Jawabannya adalah golongan A. Dan numerasi kita, Ibu berharap untuk kedepannya lebih belajar lagi ya. Baik, sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.